مثل زين العابدين علي وبني الباقر خير علي والإمام الصادق الحفيظ وعلي ذي العلا اليقين. Ini saya sedang menunggui latihannya hadroh atau main rofa hadroh di Pondok Pesantren Rodoul Fatihah, tempatnya Gus Fuad Pleret. Saya ingin bertanya pada Gus Samu. Gus Samu ini adalah putra dari Gus Fuad Pleret yang pertama. Nah itu bagaimana Gus dulu kapan awal mulanya majelis Simtudurar dimulai oleh Gus Fuad Pleret? Itu awal mula majelis Maulid Simtudurar itu tahun 2007 awal. Jadi dulu Rofa Hadroh ini Gus Fuad Pleret membentuk tim Rofa Hadroh untuk mengiringi majelis Maulid beliau. Kemudian mengadakan seleksi dari banyak santri-santrinya dikumpulkan yang bisa nyanyi diseleksi. Tapi ya itu ada masalah karena dari sekian banyak santri itu nggak ada satupun yang punya basic basic qasidah atau basic qori, padahal itu yang untuk menyanyikan qasidah khas kumpul kan harus punya basic qori atau qasidah, tapi karena nggak ada ya yang diambil ya yang vokalis dangdut kampung, vokalis rock kampung itu jadi jadi back vokal. Oh iya. Terus itu kan waktu itu saya masih SMP. Saya juga nggak punya basic qori itu waktu itu. Terus saya kepikiran saya harus belajar qiraah untuk persiapan majelis Maulid. Saya belajar qiraah di tempat Ustadz Hilmi Mustafa di daerah dekat stadion Bantul. Jadi sekarang menjadi bagus seperti ini itu pakai tahapan-tahapan ya Gus, ya nggak semata-mata langsung semuanya bagus itu enggak ya? Enggak, dulu qasidah rasa rock. Sudah rasa rock. Tapi rock kampung. Kalau ini dilihat dari komentar-komentarnya di YouTube itu yang Kiai Fuad upload itu banyak yang berkomentar suaranya Gus Fuad ada miripnya dengan Guru Sekumpul. Kemudian majelis Simtudurar di tempatnya Gus Fuad Pleret lagu-lagunya mirip yang ada di Sekumpul. Itu apakah Pak Kiai itu langsung bisa, itu bagaimana itu asalnya? Itu tidak instan ya. Saya tuh agak risih kalau ada orang lu Gus Fuad tuh ajaib tuh bisa meniru Guru Sekumpul dengan baik, ini maturnya juga ajaib itu bisa meniru aturan Sekumpul. Itu tidak ada ajaib sama sekali, itu adalah hasil kerja keras. Jadi dulu setahun sebelum memulai majelis Maulid itu 2006 setelah mendapat ijazah dari Habib Anis, Gus Fuad itu tiap hari menyetel selama setahun penuh, tiap hari minimal sehari itu 3 kali menyetel video Maulid Abah Guru, minimal sehari itu 3 kali atau bahkan kadang bisa lebih. Jadi kalau dihitung ya 1000 kali mendengar dulu dan 1000 kali praktek dulu baru Gus Fuad memulai majelis Maulid Simtudurar. Jadi seperti Guru Sekumpul. Gus Fuad itu suaranya itu ada miripnya, kemudian lagu-lagu yang dibawakan Gus Fuad itu seperti Sekumpul itu tidak sekonyong-konyong koder, tapi melalui ribuan kali Gus Fuad mendengarkan qasidah yang dibawakan Abah Guru Sekumpul gitu ya? Iya, jadi ya memang harus ada proses ya, nggak langsung jadi. Itu untuk tim hadroh juga seperti itu dulu, bahkan selama 4 tahun tuh ya harus bersabar karena nggak ada yang bisa qori, nggak ada yang basic qori. Makanya saya latihan qiraah itu untuk menyiapkan biar kalau majelis Maulid sebisa mungkin mendekati
kayak di Sekumpul, karena kalau kosidah Sekumpul itu kalau mau membawakan dengan bagus memang seharusnya seyogyanya itu punya yang membawakan itu punya basic kori. Terus dulu yang ngajari pertama kali itu siapa? Yang ngajari kasidahnya kan? Kalau Gus Fuad belajar dari CD yang disetel itu kemudian mungkin ribuan kali ya itu disetel Gus Fuad itu bisa sekarang seperti ini. Kalau misalnya hadrohnya itu bagaimana bisa hampir mirip seperti di Sekumpul? Itu cuma lihat CD, jadi kita udah punya basic hadrohan di Jawa lah. Kalau basic hadroh itu di mana-mana hampir sama lah dasarannya. Terus kita lihat VCD, oh Sekumpul mainnya seperti itu. Ya dengan basic yang kita punya kita sesuaikan. Kita terus juga mendengar berulang-ulang. Tidak, ini ya tidak apa, tapi meskipun tidak plek sama, tapi ada miripnya lah, mendekati ya. Gitu ya jadi ya. Ya kita berusaha mendekati. Saya dengar-dengar itu terbangnya atau rebananya aja itu bentuknya kemudian apanya itu Gus sendiri yang pesan ke sana ya, ke tempat pembuatan itu kemudian ini yang mirip seperti Sekumpul, bener ya? Iya, di Sekumpul kan Abah Guru dulu ngambil di Jepara ya, terbang dari Jepara, nama tempatnya Haji Muhsin, ini terbang Al Muhsin. Itu kita ngambil dari sana dan waktu kita pesan itu, ya pokoknya pesan terbang, semuanya sama seperti yang dipesan. Jadi mutabangah gitu ya? Ya mutabangah, hampir mutabangah. Ya, meskipun mainnya nggak sama kan minimal terbangnya sama. Iya. Ya, terus setelah sekian lama itu apakah personilnya itu kemudian berganti ataukah itu terus gitu? Ya sejak 2007 dulu udah sering bongkar pasang personil sampai formasi yang sekarang yang sudah lumayan ideal lah. Nah ceritanya gini, saya itu tahun 2011 itu kan waktu MTQ nasional, STQ nasional tingkat nasional itu kan di Banjarmasin, sekalian ziarah ke makam Abah Gurunya. Di makam itu saya berdoa karena saya di Masjid Maulid itu udah agak kurang sabar karena nggak ada yang basic kori di situ, jadi kurang maksimal, kurang mantap. Saya berdoa di makam Abah Guru, ya Allah, saya dengan berkah Abah Guru saya minta munsid itu penyanyi vokalis qasidah di Masjid Maulid Gus Fuad ini, saya minta vokalis yang punya basic kori dan bukan cuma kori abal-abal, kori terbaik di daerah saya, di daerah Jogja, minta itu dan 2. Oh, sampai disebutkan 2-nya ya, itu ya. Minimal 2, bisa lebih bagus, tapi minimal 2 itu kori yang terbaik. Dan alhamdulillah itu tahun 2012 teman saya Mas Roni ini Mas Roni ini ya. Beliau salah satu kori terbaik di Jogja. Dulu orang dulu dia Islamnya tuh ikut Islam yang nggak mau bersolawat itu. Iya. Solawat itu bid'ah. Saya ajak diskusi tiap hari, kalau kamu suka sama cewek kamu bikin puisi nggak? Bikin. Nah ini sama aja, kalau kamu suka sama Rasulullah bikin puisi nggak? Itu solawat kayak gitu. Kenal saya 3 tahun itu, saya ajak diskusi terus, akhirnya tahun 2012 itu berhasil saya ajak ke Masjid Maulid Gus Fuad. Ada beliau Mas Roni itu jadi tambah mantap. Nah terus saya nunggu, ini masih kurang 1 nih. Soalnya doanya minta 2 ya di makam Abah Sekumpul ya. Terus tahun kemudian itu Mas Roni punya teman kori. Ya saya kenal tapi lebih dekat ke Mas Roni. Ada teman kori juga, salah satu yang terbaik di Jogja juga, namanya Mas Fatur Rahman. Kebetulan orangnya sedang nggak hadir karena baru flu ya, baru sakit. Karena beliau itu kori terbaik, salah satu kori terbaik di Jogja seperti Mas Roni. Dan dulu latar belakangnya itu memang sudah kori, sudah spesialis qasidah lah. Dulu beliau ikut festival qasidah Jogja Jawa Tengah, itu beliau mendapat penghargaan vokalis terbaik. Saya ajak
ikut majelis maulid Gus Fuad, dan alhamdulillah sampai sekarang ya. Terus ya ini sebaiknya Mas Roni cerita gimana. Mas Roni cerita bagaimana dulu awalnya diajak Gus Samo kok nggak mau itu bagaimana, terus kok akhirnya mau itu, terus bagaimana awal ketertarikan Mas Roni mengikuti majelis maulid di sini? Yang pertama dari latar belakang memang saya kurang biasa berselawat, kemudian waktu itu 2009 ya ketemu Gus Samo, kemudian juga Gus Samo waktu itu sama saya pernah hidup di sini, kemudian jalan-jalan dan lain sebagainya, kemudian diajak diskusi. Nah kemudian waktu itu kan ya ada semacam titik temu. Jadi seakan-akan ya apa yang saya pahami sebelumnya salah, dan titik ketika saya itu merasa saya kok senang di sini adalah ketika saya bertemu sama Gus Fuad nih, kok orangnya baik banget dan sebagainya, sehingga akhirnya ya tadi awalnya itu kemudian saya merasa senang di sini, kemudian alhamdulillah bisa ikut di majelis maulid ini. Oh ya, terima kasih ya Mas Roni, Gus Samo atas penjelasan untuk bagaimana awal mulanya majelis maulid Simtuduror di Pondok Pesantren Rodotul Fatihah. Tadi disampaikan sama Gus Samo bahwa Gus Fuad itu mendapat ijazah langsung ya dari Habib Anis ya, waktu itu. Gus Samo ikut katanya waktu sowan Habib Anis. Ikut, saya waktu itu masih SMP. Terus ceritanya bagaimana? Ceritanya agak lupa. Oh, ceritanya agak lupa. Ikut sowan Habib Anis ke sana ya? Tapi ya ceritanya yang saya ingat itu cuma berangkat pagi ya sampai sana. Sudah ditunggu. Nah, yang jam 10 itu sudah Habib Anis dan rombongan keluarga beliau udah menunggu standby di situ. Nah itu malam sebelumnya tuh Gus Fuad itu nelpon teman santri, kan Gus Fuad belum pernah soal Habib Anis, belum tahu rumahnya Habib Anis di mana itu ada, tapi kan ada santri di yang tahu lah rumahnya Habib Anis. Terus Gus Fuad nelpon, aku besok pagi dianterin ke sana ya, dianterin soal Habib Anis. Pak Kiai santrinya tuh bilang, Kiai ini Habib Anis itu baru gerah, baru sakit, udah beberapa bulan ini tidak kerso, tidak mau menemui tamu. Terus Gus Fuad bilang ya besok pagi pokoknya harus ke sana, insya Allah rombongan kita ditemui Habib Anis. Itulah ya, cuma itu yang saya ingat karena saya juga nggak terlalu tahu detailnya dulu, masih kecil. Ya terus di sana sudah ditunggu Habib Anis, kemudian diambilkan kitab juga ya, diberikan sama Gus Fuad ya. Ya itu terima kasih Gus atas penjelasannya tentang awal mula Majelis Maulid Simtuduror. Nah, salam cinta, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.